Pemirsa, sama seperti hari biasa, saat berpuasa, tubuh tetap memerlukan amunisi tambahan seperti suplemen atau vitamin untuk menjaga stamina agar puasa lancar dan sehat. Meski semuanya telah tercukupi dari sumber makanan dan minuman, namun kebutuhan energi saat berpuasa rupanya berbeda, sehingga tak hanya cukup mengandalkan makan dan minum saat sahur dan berbuka saja. Vitamin adalah sumber nutrisi penting yang dibutuhkan agar organ tubuh bisa berfungsi dengan baik. Ada banyak jenis vitamin yang kita kenal dengan fungsi dan sumber yang berbeda, dan masing-masing sangat dibutuhkan oleh tubuh agar organ dan sistem dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Sebagian banyak yang menyangka bila minum vitamin saat bulan puasa cukup riskan, mengingat jumlah asupan minuman dan pendeknya waktu makan. Ditakutkan justru bisa mengganggu sistem kerja organ tubuh dan menyebabkan munculnya permasalahan. Untuk itu kita perlu tahu jenis vitamin apa yang penting kita konsumsi selama bulan Ramadan. Bagaimana dan kapan waktu yang tepat mengkonsumsinya? Hidup Sehat akan berbagi informasinya untuk Anda sesaat lagi. Nah, vitamin tentunya dibutuhkan tubuh kita, mulai vitamin A, B, C, D, dan K. Namun saat puasa, vitamin apa saja nih yang paling penting dibutuhkan tubuh kita? Oleh karena itu di tengah kita sudah ada Dr. Rona, spesialis farmakologi klinik. Siang dok, pagi dok, apa kabar Pak? Ini karena puasa nih ya. Siang aja. Nah ini tanda-tanda butuh vitamin nih dok banget, saat puasa. Selamat pagi dokter. Selamat ulang tahun. Oh terima kasih dokter. Aduh ucapan ulang tahunnya nggak selesai-selesai ya. Berkah Intan ya. Amin, mudah-mudahan dokter. Nah, dok, ini tentunya sebagai vitamin juga ya buat kita semua bahwa memang puasa ini kan kita makanannya berkurang ya, dan juga sehingga banyak vitamin yang tidak tercukupi. Tapi di puasa ini dan juga di pandemi ini kita butuh daya tahan tubuh yang kuat dok. Nah katanya dok, vitamin C ini sangat berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta dokter. Fakta. Fakta, ya, betul. Karena vitamin C merupakan salah satu vitamin yang larut air yang memiliki banyak fungsi untuk memelihara kesehatan tubuh. Antara lain nih, dia mengoptimalkan fungsi sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi. Dia juga punya efek antioksidan untuk melawan radikal bebas dan menyehatkan kulit. Jadi kombinasi daripada semua manfaat vitamin C ini akan sangat baik untuk memelihara kesehatan tubuh kita, terutama di bulan puasa ini. Betul. Dan saya kayaknya kurang vitamin C nih Intan. Karena nanti cepat kering kan, ngelek dia. Kering ya. Nah dokter ini kan vitamin C ini terkait vitamin C kadang-kadang ada orang yang mengkonsumsi vitamin C tapi ada gangguan tuh di perutnya. Nah ini baiknya dikonsumsi pada saat sahur atau pada saat berbuka? Dan berapa dosisnya dok? Oke. Untuk konsumsi vitamin C yang merupakan salah satu vitamin larut air, selain vitamin C ada vitamin lain juga yang larut air, contohnya vitamin B, asam folat, bisa dikonsumsi setelah sahur. Karena vitamin-vitamin yang larut air mudah dicerna bersama dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Apabila memiliki riwayat gangguan saluran cerna, alangkah baiknya mengkonsumsi vitamin C ini sesudah makan makanan yang berat. Jadi pada saat sahur atau berbuka boleh. Betul. Dan sekarang juga sudah ada suplemen vitamin C yang lebih ramah di lambung. Jadi bisa dipilih suplemen vitamin C yang demikian untuk mereka yang memiliki riwayat gangguan saluran cerna apabila mengkonsumsi vitamin C. Oke. Nah dokter ini kan biasanya kita perlu makan makanan berserat ya untuk supaya menahan rasa lapar saat berpuasa, supaya kenyang lebih lama. Nah bagaimana dengan suplemen nih dok? Ini katanya nih suplemen yang kaya akan serat dan juga protein ini dapat membantu membuat merasa kenyang lebih lama saat berpuasa. Ini fakta atau mitos dokter? Benar. Oh fakta? Fakta. Jadi dengan kita mengkonsumsi serat, tentunya kita akan merasa kenyang lebih lama karena mereka akan lebih lama bertahan di usus. Apalagi dengan diimbangi dengan konsumsi buah dan sayur yang menjadi sumber serat dan juga sumber vitamin dan mineral. Dengan kita mengkonsumsi buah dan sayur, tubuh akan terhidrasi, kebutuhan vitamin, mineral dan juga serat terpenuhi dan perut kita akan terasa lebih kenyang dengan durasi yang lebih lama. Dan tentunya juga bisa mencegah konstipasi dok ya, yang mungkin bisa terjadi saat puasa. Betul. Itu maksudnya susah buang air besar. Betul. Gitu ya dokter ya. Kan kadang-kadang pemirsa di rumah atau saya juga agak bingung dengan bahasa itu. Nah dok, ini kan kalau ketika puasa kan akan menjadi lebih lambat nih metabolisme tubuh kita ya. Nah katanya vitamin C ini
dapat mencegah timbulnya penyakit selama berpuasa. Nah, itu betul nggak sih, Dok? Kalau vitamin C betul, Ya. dokter. Tapi terkait dengan metabolisme, selain vitamin C juga ada vitamin yang larut air lain, misalnya Oke. vitamin B kompleks, B-kompleks. dokter. Jadi vitamin C dan vitamin B kompleks sama-sama vitamin larut air yang dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan perubahan makanan yang kita konsumsi menjadi energi yang kita butuhkan. Jadi vitamin C, vitamin B kompleks dan beberapa vitamin lain kebutuhannya harus terpenuhi setiap hari supaya metabolisme di tubuh kita berjalan dengan baik, fungsi organ di tubuh kita berjalan dengan baik, semua makanan yang kita konsumsi bisa berubah menjadi energi dan bisa kita manfaatkan. Apalagi untuk vitamin B kompleks baik juga untuk kesehatan saraf karena dia berfungsi sebagai pensupport atau pendukung pembentukan neurotransmitter. Jadi selama puasa nggak lemot, tetap cemerlang, tetap Iya. fokus. Iya. Nah, jadi itulah fungsi dari beberapa vitamin yang memang harus dikonsumsi setiap hari dan asupannya harus terpenuhi selama bulan puasa ini. Iya. Iya, iya, dokter. Kan ini selama ini kan yang kami itu kan paling terkenal kan vitamin C ya, yang umum sama masyarakat. Tadi dokter bilang vitamin B kompleks itu perlu. Nah, perlunya vitamin B kompleks ini apa aja, Dok? Apakah benar dia bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh? Betul, jadi vitamin B kompleks ini adalah salah satu vitamin yang kebutuhan hariannya harus selalu terpenuhi karena merupakan salah satu vitamin yang penting untuk mengubah makanan menjadi energi yang merupakan bagian dari proses metabolisme itu. Supaya kita tetap bersemangat, nggak lemes pada saat berpuasa, semua makanan yang kita konsumsi pada saat sahur maupun berbuka bisa dikelola di metabolisme, diolah dengan baik oleh tubuh kita menjadi energi. Iya, karena vitamin B kompleks ini dia mengubah sumber makanan Betul, menjadi energi, Dok, ya. betul. Jadi akan melancarkan metabolisme. Dok, ada lagi nih, Dok. Katanya konsumsi vitamin, suplemen vitamin, Dok, ya, sebaiknya dikonsumsi saat sahur. Ini fakta atau mitos? Tapi nanti, Dok, jawabnya kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, meski vitamin sangat dibutuhkan selama berpuasa, kita perlu mengetahui waktu yang tepat mengkonsumsinya. Karena semuanya memiliki cara berbeda. Hal ini digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu vitamin yang larut dalam air serta vitamin yang larut dalam lemak. Konsumsi multivitamin selama bulan puasa sangat dibutuhkan karena tubuh tak banyak mengkonsumsi makanan saat sahur dan berbuka, sehingga tubuh berisiko mengalami kekurangan nutrisi. Berikut ini Hidup Sehat akan berbagi tips minum vitamin pada bulan puasa. Pertama, untuk jenis vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin K, vitamin D, dan vitamin E sebaiknya dikonsumsi setelah berbuka puasa, usai mengkonsumsi makanan berlemak atau minyak jenuh untuk membantu penyerapan. Vitamin kemudian akan dialirkan ke darah dan bekerja sesuai fungsi masing-masing. Berikutnya adalah golongan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C dan B, yakni B2, B6, dan B12, juga asam folat. Minumlah saat sahur baik 30 menit sebelumnya atau 2 jam setelah makan. Vitamin yang larut air dapat menyerap dengan baik meski perut kosong dan akan membuang sisa penyerapannya melalui urin. Ingat ya pemirsa, meski vitamin sangat dianjurkan untuk dikonsumsi, sebaiknya tetap perhatikan cara konsumsinya. Jangan sampai berlebihan agar tak berdampak buruk pada tubuh. Nah, itu tadi ya. Jadi waktu minum vitamin dibedakan berdasarkan apakah vitaminnya larut air atau larut lemak. Namun ada satu vitamin yang sangat dibutuhkan oleh para jombloan dan jomblowati, Apa tuh, yaitu dokter? vitamin C, vitamin cinta. Oh, ini juga sangat-sangat umum dibutuhkan oleh semua orang kayaknya ya. Pastinya. Saya setuju dan pasti fakta. Iya, fakta ya, Dok, ya. Fakta banget. Iya. Dok, tadi kan ada yang belum dijawab, Dok, ya. Ada yang menggantung nih, Dok. Katanya konsumsi suplemen vitamin itu sebaiknya pada saat sahur. Ini fakta atau mitos, Dok? Jadi untuk bisa fakta dan mitosnya sedikit banget nih. Jadi untuk vitamin yang larut air di luar vitamin A, D, E, dan K bisa diminum saat sahur maupun saat berbuka.
Tapi alangkah baiknya saat sahur karena mereka adalah vitamin yang dapat diserap dengan baik bersama makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Untuk vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, alangkah baiknya dikonsumsi bersama atau sesudah kita makan makanan yang mengandung lemak tak jenuh. Dan baiknya dikonsumsi sesudah kita berbuka di maghrib. Ya, Dok, mungkin yang jadi pertanyaan masyarakat adalah vitamin itu kan ada yang bentuknya multivitamin dan vitamin per jenisnya. Betul. Vitamin C, vitamin E, dan vitamin lainnya atau B kompleks. Nah, apakah kalau kita meminum vitamin dari vitamin B kompleks, C, E itu bisa digabung semuanya atau baiknya kita langsung meminum multivitamin? Alangkah baiknya kita mengkonsumsi produk suplemen yang berbentuk multivitamin karena walaupun jumlahnya kecil-kecil, umumnya mereka sudah memenuhi kebutuhan harian seseorang. Selama kita mengkonsumsinya sesuai dengan anjuran yang ada di kemasan dan produk yang kita konsumsi mendapatkan izin edar dari BPOM dan fungsi organ kita normal, baik organ untuk memetabolisme contohnya liver dan organ untuk membuang semua suplemen atau vitamin atau makanan yang berlebihan, misalnya saluran cerna, ginjal juga berfungsi normal, umumnya aman. Sedangkan kalau satu seperti yang tadi disebutkan dikhawatirkan terjadi overdosis atau kelebihan vitamin. Kalau kelebihan vitamin biasanya efek ke tubuh apa aja, Dok? Umumnya untuk vitamin-vitamin yang larut air, apabila mengalami kelebihan vitamin, gejala klinisnya ringan, bahkan bisa tidak terlihat gejala klinisnya karena bisa langsung dibuang melalui organ ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan vitamin larut air. Namun kalau hal itu terjadi kronis dan berkepanjangan, umumnya muncul gejala klinis. Salah satunya adalah gejala pada saluran cerna, mual, diare, tidak nafsu makan malah. Jadi alangkah baiknya kita mengkonsumsi vitamin ataupun suplemen vitamin dan suplemen multivitamin sesuai dengan anjuran. Oke. Nah, Dok, ini selain vitamin ada juga mineral. Nah, contohnya mineral zinc yang memang pada saat pandemi 2 tahun ini itu sangat booming kan, betul. Karena memang diyakini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, katanya, Dok, asupan zinc dapat membuat tubuh tetap sehat meskipun tidak ada asupan makanan dan minuman dalam waktu yang cukup lama. Ini fakta atau mitos? Sampai setengah tuh membuat tubuh tetap sehat, benar. Asupan zinc membuat tubuh tetap sehat, benar. Tapi kalau tidak ada makanan dan minuman sama sekali, itu belum tepat. Jadi zinc itu merupakan salah satu mineral yang masuk ke mikronutrien, artinya tubuh membutuhkannya dalam jumlah kecil, tetapi harus ada di badan kita. Dan harus ada dalam makanan kita sehari-hari karena memang zinc merupakan mineral yang jumlahnya cukup banyak di badan kita, fungsinya juga cukup beragam. Mulai dari untuk kekebalan tubuh, kenapa kemarin waktu masa pandemi zinc menjadi suplemen yang cukup dikenal atau booming di telinga masyarakat. Lalu fungsi lain juga adalah untuk metabolisme, mengubah protein menjadi energi yang tadi sudah disebutkan. Energi itu diperlukan, jadi makanan apapun yang kita konsumsi harus dimetabolisme, diubah menjadi energi supaya kita tetap berstamina. Lalu penting juga untuk kesehatan yang lainnya, misalnya saluran nafas, kesehatan tulang. Jadi penting kita mengkonsumsi zinc atau asupan zinc harus terpenuhi setiap hari, baik dari suplemen maupun dari makanan. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan pola makan yang sehat, dengan mengkonsumsi serat, buah dan sayur setiap hari, dikombinasi dengan karbohidrat, lemak, dan protein, terutama lemak jenuh, tentunya juga akan berdampak tidak baik untuk tubuh kita. Karena selain membutuhkan zinc, tubuh kita juga membutuhkan makanan lain yang harus beragam setiap hari. Nah, Dokter, kalau zinc selain dari suplemen, dari makanan ini zinc kita bisa dapatkan dari mana aja, Dokter? Cukup beragam dari makanan sehari-hari kita, misalnya kalau kita suka mengkonsumsi kacang-kacangan, di buah juga ada. Namun kalau makanan kita dirasa tidak beragam, boleh kita mendapatkan zinc atau asupan zinc dari suplemen. Jadi dari kacang-kacangan, buah-buahan ada dan ya? sayur-sayuran juga cukup banyak. Kemudian juga dari daging merah dan seafood, Dok, ya. Betul. Juga ada daging zinc. merah ada ya, Betul. Dokter? Dan zinc ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan, Dok, ya. Betul. Mempertahankan kesuburan dan juga membantu produksi hormon. Oke, untuk pria maupun wanita ya? Betul. Oh, ternyata zinc banyak sekali ya manfaatnya. Nah, Dokter, Hampir ada di seluruh sel kita, Intan. iya. Nah, Dokter, ini kan vitamin selalu diharapkan untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh ya, bikin kita lebih segar dan sehat. Nah, tapi katanya ada efek sampingnya. Mungkin tadi seperti yang kita udah sempat bahas ya, Dokternya, ada efek samping yang bisa bikin mual ataupun diare ringan ataupun nggak nyaman di perut. Nah, Gejala ini fakta gangguan atau mitos, saluran Dokter? cerna. Fakta. Oh, fakta ya? Pada umumnya, produk suplemen atau produk suplemen multivitamin yang beredar di pasaran itu cukup aman dengan dosis yang
tertera pada kemasan ini yang sesuai dengan kebutuhan harian kita, asalkan kita mengkonsumsinya sesuai dengan anjuran pakai. Tetapi terkadang ada beberapa orang yang mengkonsumsi secara berlebihan dengan harapan kebutuhan vitaminnya terpenuhi dan daya tahan tubuhnya meningkat. Nah, itu yang keliru, jadi tetap harus mengikuti anjuran pakai. Kalau hal tersebut terjadi kronis, apalagi untuk vitamin-vitamin yang larut lemak, itu tentunya akan mengganggu fungsi organ, terutama fungsi organ liver. Kenapa? Karena untuk vitamin yang larut lemak, kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan, apalagi jangka panjang, dia akan diakumulasi atau disimpan di berbagai jaringan. Salah satunya adalah di jaringan liver atau organ liver. Berbeda dengan yang larut air, kalau dia berlebihan dibuang melalui ginjal. Namun kalau hal tersebut terjadi secara kronis, fungsi ginjal akan jauh lebih berat dan tentunya akan merusak si ginjal orang tersebut kalau hal tersebut dilakukan secara terus-menerus. Oke, iya. Dok, katanya asupan vitamin yang tepat saat sahur dan berbuka bisa mencegah rasa lemas saat berpuasa. Itu betul kan dok ya? Memang membantu sekali ya? Pasti fakta, karena semua multivitamin yang kita konsumsi, baik yang larut air maupun larut lemak, akan sangat baik untuk mengubah apapun makanan yang kita konsumsi menjadi sumber energi. Nah dokter, kan dari tadi kita menyarankan untuk meminum vitamin secara tepat ya dokter ya, dengan dosis yang tepat. Nah ini ada nggak sih dok biasanya orang-orang yang minum vitamin itu berlebihan gitu dokter? Dan gimana gejalanya tadi mungkin pertama mual ya? Betul, Untuk kita bisa mendeteksi bahwa kita ini kelebihan nih kayaknya vitaminnya gitu. Betul. Jadi kalau kita sehari-hari sudah makan makanan yang beragam, karbohidrat, lemak, protein dengan sayur dan buah yang terus beragam, umumnya tidak terlalu membutuhkan suplemen vitamin yang berbentuk tablet atau yang banyak dijual di toko obat. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya sedang dalam proses penyembuhan atau sedang dalam bulan Ramadan ini di mana mungkin asupan makanan tidak sebanyak seperti yang biasanya, boleh mengkonsumsi suplemen vitamin. Namun kalau kita sudah merasa kayaknya makanan saya sudah cukup beragam, kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, serat, dan multivitamin serta mineral sudah terpenuhi dari makanan, sudah merasa cukup, alangkah baiknya konsumsi suplemen atau vitamin berbentuk tablet bisa dikurangi. Karena kalau hal tersebut terjadi berkelanjutan, yang tadi saya sampaikan, muncul tuh gejala klinis, mulai dari gangguan saluran cerna dan tidak menutup kemungkinan juga rambut rontok. Rambut rontok bisa dok? Betul, sebagai salah satu gejala kita mengalami overdosis vitamin, atau bisa juga malah mual, jadi tidak nafsu makan, terutama untuk mineral yang kita konsumsi, misalnya zinc. Jadi alangkah baiknya kita menilai sendiri nih, apakah tubuh kita sudah cukup asupan vitaminnya dari makanan sehari-hari atau dari minuman yang kita konsumsi. Kalau memang belum, ya boleh mengkonsumsi suplemen dari tablet atau yang bisa kita beli di toko obat. Dok, selain suplemen vitamin, kan masyarakat kita juga ada yang mengkonsumsi ramuan herbal atau madu lah. Dan ramuan herbal seperti kunyit, jahe, temulawak, dan semuanya. Nah, apakah dengan mengkonsumsi madu, kemudian ramuan herbal tadi, itu juga bisa mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh? Di ramuan herbal yang tadi dokter Haikal sebutkan, di kunyit, mungkin ada temulawak dan lain sebagainya, tentu terkandung vitamin dan mineral yang baik buat kita dan bisa kita konsumsi selama tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya apa? Misalnya alergi, rasa tidak nyaman di lambung kalau kita mengkonsumsi ramuan-ramuan herbal tersebut. Selama pengelolaan daripada ramuan-ramuan herbal tersebut benar, yang seperti tadi dokter Haikal sebutkan, entah kunyit, entah jahe, entah temulawak, tentunya itu akan sangat bermanfaat. Tetapi kalau setiap hari kita hanya mengkonsumsi ramuan herbal tanpa diimbangi dengan makanan sehat, hal tersebut tidak direkomendasikan. Karena tubuh kita tetap membutuhkan asupan dari makanan sehat lainnya. Ramuan herbal boleh dikonsumsi sesuai dengan takaran dan jumlah yang memang membuat tubuh kita nyaman dan sehat. Di luar itu, makanan sehat seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin dan mineral harus dipastikan terpenuhi dari makanan dan minuman yang sehari-hari kita konsumsi. Nah dokter, kayak multivitamin itu atau misalnya vitamin-vitamin tambahan yang kita konsumsi itu harus diminum setiap hari atau boleh kayak sesuai kebutuhan, misalnya seminggu berapa kali gitu dok? Oke, kalau untuk yang namanya multivitamin dan mineral, walaupun dia disebut mikronutrien, kita membutuhkannya setiap hari dan asupannya harus dipastikan terpenuhi untuk tubuh kita setiap hari. Jadi kalau kita merasa bahwa memang tubuh kita kekurangan vitamin dan mineral karena makanan kita tidak sehat, tidak beragam, kita bisa mengkonsumsi suplemen multivitamin berbentuk tablet yang bisa kita beli di toko obat setiap hari. Tapi kalau makanan kita sudah cukup beragam, ya cukup dari makanan dan minuman yang sehari-hari kita konsumsi.
Nah, Dok, ini pertanyaan para ibu-ibu, Dok ya. Vitamin apa nih yang paling dibutuhkan oleh anak-anak terutama saat mereka sudah mulai berpuasa? Semua vitamin baik yang larut air maupun larut lemak kita butuhkan. Mau vitamin B, C yang tadi saya sampaikan merupakan vitamin larut air termasuk asam folat, zinc, Fe dan lain sebagainya, berbagai sumber mineral. Ya. Dan untuk vitamin A, D, E dan K juga harus terpenuhi setiap hari. Jadi kalau ditanya vitamin apa sih yang harus terpenuhi di tubuh Ya. kita, semua itu harus terpenuhi. Dari mana dapatnya supaya kita tidak perlu ketakutan mengkonsumsi suplemen vitamin atau merasa nanti saya mengalami overdosis dari makanan dan minuman sehari-hari yang kita makan. Jadi asal kita makan sehari-hari beragam, Iya. cukup karbohidrat, cukup lemak, cukup protein dengan sayur dan buah yang warnanya juga beragam, umumnya kebutuhan vitamin dan mineral sudah terpenuhi. Oke, iya. Makasih banyak dokter Sama-sama. atas informasinya. Ini artinya semua vitamin dan juga mineral itu sangat dibutuhkan dokter Hekal, asalkan Betul. dengan porsi yang cukup ya. Iya, dan tentunya sangat penting bagi kita semua untuk menjaga pola hidup sehat ya. Selain pola makan juga mesti rutin olahraga meskipun puasa dan juga mengatur pola tidur. Nah, ini kan ketika puasa tidur kita agak berkurang Intan ya. Yes. Nah, bagaimana dampaknya ke tubuh kita nih? Gimana tuh dokter? Dari tadi aku juga udah nguap-nguap terus nih, ngantuk terus kalau lagi puasa ya. Ya. Gimana kita cara ngaturnya nih, dokter Hekal? Nah, kita akan bahas bagaimana mengatur pola tidur saat puasa sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.